Ibu ini Gua nggak belum tahu. siap mental di dalam hal Oh, ini, oh jadi tidak bang, jangan tidak, Bang. tidak. Saya di sosmed udah lama loh. Saya maaf Nah, di berarti sosmed. Anda penggiat sosmed juga. Udah nggak apa-apa. Oh, Ceritain tapi aja. saya Ibu dalam kenapa arti saya murtad? tidak suka debat-debat gitu loh bang. Jadi Iya saya enggak, di sini maksudnya tidak. pengakuan iman kenapa ibu murtad aja gitu. Oh, kalau kan saya sudah bilang kalau di sini saya nggak mau. Nah, kan akun saya nggak saya privat. Nanti komen-komen itu bisa masuk ngata-ngatain saya. Jadi saya nggak mau bang. Saya nggak mau. Oh ini gimana Saya caranya off? Sebentar Ibu. Gimana Jadi- caranya Enggak, saya jadi off gua- komen dulu saya nggak gimana? mau bang. Saya Sabar Jadi sabar gua Mama jadi Ami, moderator. nanti Nggak tidak apa-apa. akan ada komen. Gimana caranya? Udah nggak apa-apa kalau buat Mama Ada. Ami ini nggak mau. Jadiin mengatakan gua hal moderator ini, aja nggak Jo, apa-apa. nanti Kalau gua yang Iya. iya. Tapi masih bisa ngaji Jadi berarti kalau- ya, Bu ya? apa? Masih bisa ngaji berarti ya? Oh, Pak, bisa bang, bisa. Karena keluarga saya besar kan muslim semua Enggak, nggak bukan ada. keluarga ibu, ibunya maksud saya. Iya, Masih kan bisa dari ngaji. kecil saya sudah bilang saya muslim. Saya dari kecil dididik orang tua saya ngaji, sholat, bahkan puasa namanya Gimana Senin sama Kemis. Itu kan udah Iya, iya. apa iya. ya? Berarti Udah tahu ada kan, hal Bang. besar yang membuat ibu Iya. meninggalkan Islam Iya, berarti. benar. Ada hal besar dan saya nggak bisa cerita karena saya nggak Mungkin mau ya. mungkin ikut suami Sebentar, barangkali. Sebentar saya gimana caranya jadiin moderator saya juga nggak ngerti juga. Sudah. Ini typingnya udah ngeri. Udah nggak apa-apa Jack. Tahu karena saya keluarga besar saya itu muslim gitu loh. Saya jadi orang Kristen pun juga istilahnya boleh dibilang gimana ya? Nggak lama. Di sini saya paham benar. Jadi saya paham benar antara dua karakter itu saya paham, Mbak. Saya cuma kasih apa ya? Kasih masukan gitu loh, Mbak. Gini ya. Oke. Saya nggak suka. Bukan saya kalau ada seorang-orang yang nggak benar pun saya pasti kritik gitu loh. Nggak dari pihak Muslim tok itu enggak. Jujur ya, jujur. Saya merasa gimana ya miris gitu loh. Miris kenapa? Ini akun kok pakai akunnya Tuhan Yesus diedit, bahkan mengatasnamakan color segala macam. Itu gimana coba perasaan? Saya rasa kok kayak itu nggak 1, 2, 3 loh Mbak. Aku sering lihat kayak gitu. Bahkan komen-komen mereka itu menghujat. Bener. Aku pribadi, aku nggak asal ngomenin orang itu enggak. Aku teliti dulu. Aku selalu memang aku suka seliweran di akun-akun, nyimak aja. Bener, aku nyimak baru kali ini aja aku di Mbak ya. Pernah aku masuk di Nandar. Memang aku kurang suka dengan Nandar. Karena apa? Karena dia satu ya, dia dari Kristen. Agamanya dari Kristen. Bahkan baptisan dia itu Yonatan Sunandar kalau nggak salah. Kalau dia mau pindah agama ya pindah aja gitu loh. Nggak perlu dia bawa Alkitab lama dia gitu loh. Alkitab lama dia ya itu urusan agama lama dia yang terpenting. Sekarang dia istilahnya kalau Islam ya udah ditekunin gitu loh. Aku maunya seperti itu. Damai itu enak loh. Nggak perlu menghujat sana menghujat sini. Itu aku nggak suka gitu loh. Bukan aku cuma ngeritik orang dari Muslim itu enggak. Seandainya yang salah di Kristen pun aku juga selalu komenin mereka. Jangan komen kayak gitu. Bener itu. Tapi ini dari sebagian typing di sini loh Mbak. Itu hujatan semua. Coba dibilang saya itu ayo kalau berat itu kayak nantang gitu. Saya di sini bukan debat loh. Saya hanya menyampaikan unek-unek saya gitu loh. Saya memang agak jengkel dengan akun-akun yang seperti itu banyak sekali. Kalau saya bisa screen tuh banyak. Tapi ada yang beberapa saya screen, saya simpan itu. Ada Mbak. Saya nggak suka kayak gitu cara-cara. Kalau Mbak sebagai istilahnya ya, bukan saya meminta keadilan dari Mbak itu enggak. Cuma kasih tahu kalau istilahnya di sini apa yang tapping di sini yang istilahnya nggak bener, tolonglah dikasih tahu. Saya juga akan kasih tahu ke mereka. Kita itu istilahnya kan di Indonesia itu nggak hanya satu agama aja loh. Agama itu ada 5. Ngapain sih debat soal agama? Kenapa sih menjelekkan agama ini, agama itu, kitab ini, kitab itu? Saya nggak suka. Karena saya dari Muslim. Jadi paham. Saya nggak mau menjelekkan agama lama saya walaupun saat ini saya sudah di Kristen. Begitu loh Mbak.
Kalau Oke. sudah ya sudah. Kalau saya sudah jadi Kristen ya Oke. sudah, agama lama saya. Saya nggak mau Gini, ungkit-ungkit, nggak mau saya Mami. jelekin. Karena Oke. keluarga besar saya juga Muslim. Bentar Mbak, bentar. Karena keluarga besar saya itu semuanya Muslim. Saya menghargai mereka. Tapi walaupun mereka saya merasa terbuang, saya nggak pernah merasa terbuang. Karena saya percaya gitu loh. Saya nggak maulah sok-sok rohani gitu, enggak. Saya merasa sudah tahu persis dan yakin agama mana yang saya anut. Gitu aja udah Mbak, saya nggak mau jelek-jelekin Oke. agama lama saya. Jadi Begitu intinya loh, Mbak. seperti ini. Oke. Iya. Begini ya. Gitu Mbak, maaf ya Mbak. Di sini Pertama, saya nggak mau debat loh ya. Enggak, saya nggak mau oke, debat. saya tidak Agama debat. apapun Oke. saya nggak mau. Kita tidak berdebat tentang agama, oke. Jadi kita berbicara dari ini adalah masukan dari Ibu yang notabene Iya, betul. Ibu masuk di dalam ranah diskusi. Yang Iya. namanya saja ranah diskusi debat agama, lintas agama ya. Jadi gini, Mama Ami, mungkin ketika Mama Ami melihat tulisan-tulisan dari manapun atau Mama Ami berharap saya itu memberitahu beliau semua yang typing di bawah, saya tidak akan bisa holding mereka untuk menulis apapun itu. Dan kemudian ketika Mama Ami masuk di dalam ranah debat lintas agama, mau tidak mau, suka atau tidak suka, Mama Ami akan harus mendengar, memang harus mendengar seperti itu karena Mama Ami juga menikmati di ranah diskusi ini gitu. Maaf saya bilang Mama Ami menikmati ya. Karena ketika Mama Ami misalkan tidak suka satu hal, oke, saya tidak suka, ini saya tidak mau mendengar, sudah tinggalkan. Karena apa? Karena sesuatu yang tidak Mama Ami sukai tapi Mama Ami tetap ingin mendengarkan gimana. Terus kemudian melihat komen-komen dari netizen yang tidak benar menurut Mama Ami dan juga tidak cocok dengan pemikiran Mama Ami, dan kemudian kenapa harus ada diskusi atau apa dari dulu, dari agama manapun ya sampai detik ini tentunya diskusi itu ada. Kalau dari yang saya ini tadi, ini bukan debat yang panas Mama. Tapi Iya, saya paham Mbak. ini Tapi gini adalah loh, Mbak, diskusi bentar. yang Ini coba gimana ini coba yang Iya. di bawah ini udah ngata-ngatain saya. Jadi kayak mohon merasa maaf marah. karena Gini. memang saya kita nggak bahasanya bisa. seperti ini. Bahasa saya Sabar seperti untuk ini teman-teman, gitu. sabar. Sabar, Jadi Mbak. beliau Bahasa saya memang seperti ini. oke, beliau ini Bu, mau tunggu, gimana? Bu Josel. Iya, sebentar ya. silakan. Bu Josel, Iya. kalau melihat dari diskusi tadi gimana Bu tanggapan Ibu? Halo Bu Ami. Saya dari Iya. Kristen juga. Iya, Bang. Gimana? Apakah dari Suaranya Apakah kencengin Oke. dikit Bang Jordan. Oke, sudah? Boleh cukup? Sudah? Iya, iya, dengar. dengar. Oke, ya, sudah. Kalau diskusi tadi seperti apa, Bu? Berbeda dengan typing ataukah sama kah? Seperti itu. Beda, Bang. Beda. Oke, ya, Iya. terima kasih kalau Ibu menilainya seperti itu. Iya. Jadi untuk saya sih Bu, kalau melihat hal seperti itu merupakan sebuah hal yang mungkin Ibu masih baru ya. Jadi Iya. kalau saya tidak asing lagi, sehingga saya pun dalam diskusi tadi saya tidak membahas, saya tidak mau membaca typing, tapi kepada fokus tentang tema yang kami bahas tadi ya. Kalaupun mereka melakukan itu, biarkan saja Bu, karena itu warna-warna yang memang mau tidak mau harus terjadi, dan itu Bu sudah dibuktikan ya Iya. dengan Ya bagaimana maaf loh Bang, ini saya Muhammad cut. Kacir Ya namanya bicara, daging loh ya. Bang. Namanya kita daging. Ya manusiawi lah. Wong Oke. istilahnya yang berilmu tinggi aja kiai atau ustadz, ya pasti ada marahnya juga loh. Saya di sini nggak marah, cuma heran aja loh. Heran, kenapa? Boleh nggak, orang Bomi, kok gini, suka Bomi? hujat gitu loh. Saya Ya. bicara sebentar ya, Bomi. Iya, iya, Mudah-mudahan silakan Mas. bisa dimengerti. Tadi Iya. Bu Ami lihat typingan, tapi nggak Iya. lihat, harusnya lihat diskusinya Bang Juma dengan Pak Jordan. Di situ Iya. aja dulu titiknya. Nah, sekarang diskusi-diskusi di tempat komal-komal teman-teman Ibu di Kristen itu pun sama. Apakah
seperti ini atau enggak. Jadi bisa ngebandingin dulu, itu yang pertama, Bu. Yang kedua, ini media sosial. Kalau ibu ada sesuatu yang tersinggung masalah ibu atas hujatan-hujatan apa dari Muslim maupun Kristen, dilaporkan, Bu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi ibu bilang ibu mantan murtad ya, betul ya? Ya. Karena di typing ibu ya. Nah disitulah marah beliau ini. Marahnya karena bukan apa-apa, mengaku murtad. Kalau misalkan saya dari Kristen udah nggak apa-apa, nggak masalah. Mungkin yang lain pun bisa diskusi di typing itu. Apa yang ibu imani itu dikatakan lah, Bu. Nanti di typing Bu akan nyama dengan dalil-dalil, insya Allah, Bu. Ya, itu yang ketiganya. Keempatnya, nggak usah digubris, Bu. Typing biasa aja. Kalau mau dijawab jangan jawab, enggak. Nah, apakah betul ibu murtad? Kalau saya nanya kan begitu nanti teman-teman. Ini teman-teman di typing itu saya baca juga nih. Kan gitu. Lucu aja. Jadi segininya adab dan akhlaknya gitu. Iya, Ibu pernah lihat di koma-koma Kristen, Bu? Bentar. Enggak, Bang, sebentar. Iya. Dari komenan di sini sudah jelas. Ya, saya cuma satu. Ini tapi yang ngomenin saya berapa puluh orang kan jadi bisa dilihat. Itu berarti mental apa? Karena Ibu bawa masalahnya, Ibu bawa masalah tadi murtad. Saya tidak bawa masalah, Bang. Di sini saya nggak ada hujat loh ya. Bukan masalahnya Ibu bawa pakai murtad. Saya murtad dari Islam gitu saya kan, Bu? Tidak bilang murtad, saya bilang mantan Muslim. Saya tidak bilang murtad. Iya, beliau bilang Muslim apa, Bu? Murtad. Beda loh, Bang. Ini, Bu. Bukan saya. Loh. Jadi sama aja, Bu, dari mantan Muslim kayak mantan Hindu, Kristen. Tapi di sini saya kalau sekarang gini, Bu, mohon maaf ya. Ini abangnya yang mohon maaf, saya nanya dulu Bu Ami, buat supaya kita nggak diskusi nggak enak. Kalau orang Kristen pindah ke Islam, apa disebutnya di Kristen, Bu? Mualaf itu kami, Bu, di Islam. Kalau keluar dari Kristen ke Islam gimana, Bu? Bilangnya apa orang Kristen? Orang Kristen yang pindah ke Islam apa sebutannya? Di Ibu di Kristen orang Kristen ya, menyebutkan mualaf, orang Kristen. Suaranya kecil, Bang Yan. Orang Kristen. Jadi gini. Ya, orang Kristen. Jadi gini aja sudah. Orang Kristen yang pindah dari Kristen ke ya, Islam. Mbak. Saya nggak mau perbanyak waktu saya karena di sini saya tidak banyak banyak ngomong. Karena saya nggak mau emosi. Saya tidak apa-apa, Ibu. Ya. Begini, sebenarnya begini, Ibu. Buat waktu sebentar. Mungkin kalau Ibu Mama Ami, mohon maaf ya. Jadi sebenarnya kita ini adalah orang yang sangat mungkin bukan anak kecil lagi ya kalau sudah masuk di dalam ranah seperti ini. Dan ketika Mama Ami membaca typing di sini, mungkin menurut Mama Ami itu sangat tidak mengenakan, Mama Ami nggak usah baca. Kemudian Mama Ami juga tahu kan, seandainya saya di room Kristen gitu saya masuk, wah hujatan mereka sangat luar biasa kepada saya. Itu sangat luar biasa. Tapi buat saya, beliau semua yang typing di bawah dari room Kristen ataupun room saya, itu adalah hak mereka untuk menulis apapun yang ingin dia tulis. Kalau misalkan kita tidak suka, ya udah biarin aja, itu adalah urusan mereka. Jangan pernah mengambil sesuatu hal yang negatif dari tulisan itu masuk ke otak kita, termasuk di room Kristen. Nah, kalau di room Kristen ini menurut saya ya, karena saya sendiri pernah di sana, itu Sofiatul kayak yang lain, mungkin itu sangat parah sekali hujatannya, termasuk kepada saya. Jadi mungkin Mama Ami juga perlu paham masuk lintas agama tuh apa sih yang harus dipersiapkan, atau masuk ranah mendengar debat seperti ini apa sih yang harus disiapkan. Yang harus disiapkan adalah satu, Mama Ami, mental harus baja. Kalau mentalnya masih belum kuat, satu, ketika masuk ranah diskusi, misalkan saya mualaf, saya pasti akan diserang habis-habisan oleh saudara Kristen. Nah, kalau misalkan Mama Ami bilang bahwa saya ini dari Islam yang pindah menjadi seorang Kristen, otomatis murtad ya. Saya disebut mualaf, Mama Ami disebut murtad.
Jadi kita semua itu balance, Mama Ami. Inilah diskusi lintas agama. Kalau sekali lagi saya bilang, kalau Mama Ami masih belum mentalnya masih belum, mungkin Mama Ami harus mempersiapkan mental terlebih dalam lagi gitu. Karena memang netizen ini dimanapun netizen itu menilai kita dari apa yang dilihat saat ini gitu. Jadi belum tahu seperti apa gitu. Karena memang ketika Mama Ami ini kan dari Muslim ya, pasti tentunya akan ditanyain. Ketika masuk dalam room seperti ini akan ditanyain, Mama Ami ini taunya Muslim dalam atau tidak? Atau memang sekedar ya Islam sajalah gitu. Maksudnya nggak terlalu dalam mempelajari Islam, pasti akan ditanyain seperti itu. Atau mungkin Mama Ami ini, Mama Ami Kristennya lama atau baru, Mama? Saya gini, kalau cerita panjang, Mbak. Jadi saya tidak di apa-apa, sini nggak. cerita saja. Oh, di sini saya nggak mau Nggak cerita. apa-apa. Kalau Saya cerita kasih pasti ruang. banyak karena Saya nggak kasih mau ruang. cerita gini, saya nanya ke Pak Jordan, Pak Jordan dari ya, Pak Muslim Jordan. pasti juga nyurakin gitu. Karena Oke, apa? saya nanya tidak ke Pak ada Jordan yang sebelum Bang nyurakin. Juma ya. Silahkan. Enggak, Silakan, Bang Juma. tapi yang Sebentar komen, Mama yang Ami, komen. sebentar. Pak Jordan. Jadi Kalau orang Kristen jadi pindah banyak agama sekali. ke agama yang lain disebut apa, Pak Jordan, di kekristenan? Mereka dari Kristen pindah agama lain. Ya. Nah, saya Keluar cuma dari ngikut agama aja itu. sebenarnya. Saya nggak tahu. Domba-domba sesat. Ya, tapi mereka. Tetapi ketika saya masuk dalam Zoom, mereka katakan kalau Kristen masuk Islam itu mualaf. Baru kalau misalnya sebaliknya dari Muslim pindah Kristen katanya murtadin. Hanya itu yang saya tahu. Bukan Kalau murtadin, Pak. perkembangan bahasa Murtadin. saya nggak tahu. Murtad. Jadi kita ya, sebentar ya Bang Juma ya. Nanti Bang Juma nurusin. Kalau salah saya. Yang pertama Pak, mualaf itu mendapatkan satu Halo hidayah, Mbak, fitrah. gini aja ya, saya tak turun Sebentar aja Pak, daripada Bu Ami sebentar. Bu Jangan Ami, turun. biar Nanti kalau benar, Bu turun Ami. nanti jadi Saya lebih nggak turun enak. dulu. Nanti Nah, kita kalau jelasin yang saja. keluar dari Jangan turun. dari Islam ke Kristen sebut Ini yang murtad typing Pak. Keluar pada dari agama suruh Islam saya murtad. keluar loh. Itu ya. Oh, Ini tidak bahasa usah. dulu saya. Tidak Silakan usah, Bang tidak Juma. usah Standby dulu. membaca yang Gini, typing. dikirain Iya, saya iya. di sini malah Begini bikin Bu rusuh. Mama Ami Iya. apa salam kenal dengan saya. Jadi Iya, gini Bang. Bu, saya kan udah lama tuh dengan Pak Jordan. Beliau ini adalah pendeta, dia tokoh di agama Ibu. Saya sebagai Jangan Muslim, gitu, jangan bilang pendeta. Jangan. saya sebagai Jangan. maaf Bang, saya sebagai Muslim penasaran apa sih sebenarnya yang membuat Ibu itu menjadi murtad? Mungkin lebih banyak netizen Banyak yang ingin sekali, tahu Bang. itu Nggak Ibu. bisa cerita saya. Saya di sini Ya nggak Bu, perlu. Nggak perlu. Ceritakan Bang aja nggak Juma. apa-apa Bu, Tapi- nggak masalah. Ya Bang Juma. gini. Jangan Ya, silakan, Bu, Bu. bagi saya jangan di tempat ini sebab Ya, alasan saya Bapak tahu. Makanya Ibu saya nggak mau pindah cerita. itu Nggak, nantinya benar. akan menimbulkan typing Ya, yang nantinya benar. akan bergemuruh. Iya, Sebab benar. nantinya Jangan ada baca, yang jangan baca typing, diuntungkan, Ibu. ada yang Jangan baca dirugikan. typing. Mbak. Enggak, Jadi Mbak. saya Gini, Mbak. minta saya Ini lebih saya baik kan jangan di ini sini. bentar Kasihan. saya tak ngomong bentar Bu. ya. Siapa? Bentar, Ini Muslim, bentar, tolong Bang, typingnya berhentiin dulu ya. Kalau Bu Ya, Ami cerita ini soal saya nggak murtad ya, suka, Mbak, typingnya gini berhentiin loh, dulu. Mbak. Ini typingnya saya dibacot-bacotin Jangan. kan nggak etis, Mbak. Sabar, Bahasa sabar. kayak gitu Saya bahasa berhentiin. apa? Gimana Makanya caranya, jangan, Bang? Bu. Ibu Saya ini juga nggak belum tahu. siap mental di dalam hal ini, jadi tidak, Bang, jangan. tidak, Mbak. tidak. Saya di sosmed udah lama loh. Saya maaf, Nah, di berarti Anda sosmed. penggiat sosmed juga. Udah nggak apa-apa. Oh, Ceritain iya, aja. tapi saya Ibu dalam kenapa arti saya murtad? tidak suka debat-debat gitu loh, Bang. Jadi Iya saya enggak, di sini maksudnya tuh, pengakuan iman kenapa Ibu murtad aja gitu. oh, kalau kan saya sudah bilang kalau di sini saya nggak mau. Nah, kan akun saya nggak saya privat. Nanti komen-komen itu bisa masuk ngata-ngatain saya. Jadi saya nggak mau, Bang. Saya nggak Oh, mau. ini gimana Saya caranya pengen- off? Sebentar Ibu. Gimana Jadi- caranya Nggak, saya jadi off gua- komen karena dulu saya nggak gimana? mau, Mbak. Saya Sabar, Jadi sabar gua Mama fungsi Ami. moderator. Nanti tidak Apa-apa, akan apa-apa. ada komen. Gimana Cuma- caranya? Udah enggak apa-apa kalau Bu Mama Ada- Ami ini nggak mau Jadiin mengatakan gua hal itu, moderator nggak aja Jo, apa-apa. nanti Kalau gua yang main. Iya. iya, sebentar. Tapi masih bisa ngaji Jadi berarti kalau- ya Bu ya? Apa? Masih bisa ngaji berarti ya? Oh, Pak, bisa, Bang, bisa. Karena keluarga saya besar kan Hmm. Muslim semua, Enggak, nggak bukan ada. keluarga ibunya maksud saya. Iya, Masih kan bisa dari ngaji. kecil saya sudah bilang saya Muslim. Saya dari kecil dididik orang tua saya ngaji.
sholat Mm-mm. bahkan puasa namanya Gimana Senin caranya? sama Kemis. Itu kan udah Iya, iya, apa iya, ya? iya. Udah Berarti tahu ada kan, hal Bang? besar yang membuat ibu Ya, meninggalkan Islam iya, berarti. bener. Ada hal besar dan saya nggak bisa cerita karena saya nggak Mungkin mau ya. mungkin ikut suami Sebentar, barangkali. sebentar. Saya gimana caranya jadiin moderator? Saya juga nggak ngerti juga. Sudah, Ini sudah. typingnya udah ngeri. Ya nggak apa-apa aja, Sel. Iya, Ayo Bang Juma. mungkin Saya, karena ikut aduh, suami atau ini gimana, Bu? orang-orang ya, kalau pinter banget ini kalau ngata-ngatain orang ya. Sabar, Aduh, sabar. mau Sebentar, Bang Bre. enggak, Silahkan dimatiin dulu, Bang saya Bre. Jadi betul-betul supaya orang sabar, yang Ibu kuat loh, Mama Mbak, Ami nih. mental saya. Oh, saya nggak pernah takut dengan siapapun. Itu model-model saya. Karena saya kerja istilahnya di luar namanya truk tronton itu. Jadi mental saya udah digembleng. Saya nggak pernah takut dengan Nggak boleh. orang. Hmm. Jadi Kalau ada jangan Iya, kalau yang gitu ngomong nggak usah terpengaruh dengan typing. Nggak, Kalau mental ibu gini, kuat Bang, kan gitu. nggak usah terpengaruh. Tapi namanya ini hujatan loh. Ini lihat mata loh, Bang. Dilihat secara mata loh, Coba Bang. Tapi mau bukankah hujatannya di mana, agama Bang? ibu? Hujatan di mana? Waduh, bukankah di agama ibu Banyak. diajarkan kasih, Bu? Ya, kasih. Iya, Bang. Justru saya mengasihi orang-orang makanya. Hmm. Oh, Gimana kalau saya kasih itu di cerita, dalam implementasi keyakinan ibu sebagai orang gini, Kristen? Bang. Kalau bicara soal kasih, Ya. saya orang yang paling Mm-mm. dikecewakan. Orang pasti nggak sanggup lihat saya. Bener, saya nggak mau cerita. Itu sedikit saya buka. Maksudnya ibu nggak bisa ibu nggak bisa mempraktekkan ajaran kasih itu maksudnya? Saya praktekkan, Bang. Justru karena saya praktekkan ajaran kasih itu, Ya kan kasih itu tampar pipi kiri kasih kanan gitu, Bu. iya, itu kan Nah, sekarang hanya typing aja, tulisan-tulisan aja, ibu nggak bisa justru nggak bisa typing yang mengimplementasikan kelihatan, ajaran Bang. kasih itu. Itu Sebentar, gimana, Bu? Abang jangan salah, Bang Zuma ya. Ini Mm-mm. akun saya nggak privat. Ada foto-foto saya, bahkan tahu sendiri. Saya sudah paham, Bang. Ini maaf kata, saya di sosmed itu udah lama, jadi paham bener. Gimana orang itu kalau mau Nah, itu dia. menghakimi. Maksud saya gini loh, Bu. Yang saya tahu ajaran Kristen itu adalah ajaran yang menggaungkan kasih gitu ya kan. Nah, yang saya herankan ibu murtad karena ada hal besar. Iya, Tapi kenapa hal kecil Anda tidak sanggup untuk mengimplementasikan ajaran kasih itu hanya karena Gini. typing ibu lantas kemudian gimana gitu loh. Anda mengatakan saya Gini, ini Bang. daging, saya juga manusia biasa. Lalu ajaran kasihnya apa? gini Bang, kan saya sudah bilang. Iya. Karena saya sebenarnya salah masuk di ranah ini toh. Lah makanya saya cuma sebatas komen-komen dan komen saya itu komennya juga istilahnya sopan. Saya memang istilahnya bukan ini ya. Saya menjunjung etikat saya, kesopan santunan saya itu saya junjung. Saya nggak mau pakai bahasa maaf kata ya. Yang namanya bahasa yang kayaknya nggak enak didengar itu. Padahal saya tinggal di Jawa Timur itu kan sebenarnya orangnya kasar-kasar. Tapi saya tidak pergunakan bahasa kasar Ya, itu. maaf, Ada hampir maaf Ibu, maaf keseluruhan. Mama Ami, maaf. Ya. Jangan pernah membawa nama Jawa Timur orangnya. Ya, Saya orang enggak, Jawa Bang. Timur. Saya Enggak. orang Jawa Iya. Timur asli. Iya. Saya orang Makanya asli kan Jawa saya Timur. bilang, sopan santun itu Saya kan harus orang dijaga. asli Jawa Timur. Jangan pernah membawa nama daerah Iya, iya. ataupun nama ras karena ini sangat sensitif sekali. Karena saya Iya, juga kan orang saya Jawa bilang Timur. kalau orang kan pasti Bang tahu, Bang harus Brewo, tahu tolong di asli stop mana typingnya, gitu. Bang Brewo. Terima kasih. Silakan. Iya. Jadi menurut ibu, ketika ibu mengatakan ada hal besar yang membuat ibu meninggalkan Islam, berarti ketika Anda masuk ke dalam agama yang baru, agama baru Anda akan mengajarkan Anda kuat, ya, luas, kemudian besar jiwa, berpikir besar dalam menyikapi semua apa yang terjadi. Nah, yang saya heran, saya ketika masuk ke dalam Komal Oten Kristen, semua kata itu diucapkan kepada saya, tapi saya tidak goyah gitu loh. Malah membuat saya semakin kuat. Ibu kenapa kemudian mengaku tinggalkan Islam, masuk ke ajaran kasih, tapi hanya karena typing ibu merasa meradang gitu, Bu? Bukan Nah, meradang, mungkin- Bang. Bukan meradang. Jadi gini, saya cuma kasih saran. Saya kasih saran aja buat yang typing-typing. Saya nggak kasih saran pun sama yang muslim aja, enggak ya. Di seiman pun kalau ada komenan yang nggak benar, saya langsung kritik dia. Bener, itu saya. Ini saya di sini nggak ada ini ya unsur apapun. Dan saya nggak niatnya tuh nggak niat debat. Saya cuma di sini cuma pengen ngeluarin unek-unek saya gitu loh Bang. Nggak ada unsur apapun. Saya nggak Nah, merasa panas. berarti, saya nggak juga merasa
Ya, berarti ibu dan teman-teman yang ada di Taiping sama-sama ingin mengeluarkan unek-unek. Oke. Nah, sekarang apa saran ibu nih antara agama Islam dan Kristen supaya tidak ada gontok-gontokan? Gini loh Bang, ya ini Atau saran dialog saya aja. iya, atau dialog itu dihentikan aja atau gimana? Saran ibu gimana? Gini, saran saya kalau gini ya, kita kan punya keyakinan masing-masing ya. Mungkin saya pribadi di Kristen ya, mungkin Bang Suma sendiri di Muslim. Lah ya udah dijalankan gitu loh. Jadi apa yang kita yakinin dia itu udah yakinin. Apa yang bisa kita perbuat ya untuk istilahnya keyakinan kita ya kita perbuat dengan baik gitu loh, nggak perlu menghujat sana menghujat sini, nggak istilahnya mungkin kayak saya ya pindah di agama, nggak perlu membawa agama lama saya hinain, itu nggak perlu. Tapi ada yang kayak gitu lah. Mau saya itu istilahnya kan kita sama-sama jalan bareng, wong kita ini di Indonesia loh. Di Indonesia itu kan ada berbagai macam agama, dan agama itu kan nggak hanya satu tok gitu loh. Kenapa harus saling memusuhi gitu? Saran Baik. saya itu seperti itu Bang. Oke, oke. Jadi ibu saya katakan ibu salah kalau kita saling memusuhi. Tidak ada yang saling memusuhi. Iya, Jadi itu kan gini, bagi Bang ibu Suma. ketika yang ngomong gitu kan ibu Bang Suma. ketika Tapi yang di luar sana mungkin luar ketika sana. ibu menjadi Kristen, banyak ajaran di Kristen itu yang memusuhi Islam barangkali. Oh tidak Bang, tidak, jangan Nah, salah loh. oke, Ya, Bang, tidak. loh. Nah, sekarang Tidak, loh. Abang ketika nggak boleh ibu ngomong gitu, menjadi Bang. Bentar. ketika ibu Abang nggak boleh ngomong saat gitu. Nggak boleh Oke, ngomong gitu. ketika Tidak ada ajaran Oke. kami. Bentar. Ini saya Oke, nggak ada. Kan saya cuma mengatakan mungkin. Abang itu terakhir. Nggak ada. Iya, ajaran kami saya kan itu. mengatakan oke, nggak ada. Nggak ada, Bang. Baik, fix, Nggak ada. nggak ada. Nah, sekarang ketika ibu menjadi Islam, pada saat Islam, apa ada ajaran Islam yang kemudian untuk memusuhi Kristen? Ada nggak? Nggak ada. Nah, Setahu saya berarti nggak ada. sama-sama nggak ada kan gitu. Sama-sama nggak ada. Berarti nggak ada yang musuh-musuhan di sini, Ibu. Nah, sekarang yang ingin saya tanya kepada Ibu ini, ya, bahwasanya ketika Islam berjalan, Kristen juga berjalan berdampingan. Ibu pada saat di Islam, adakah dikatakan di dalam Al-Quran bahwa Allah itu punya anak? Begini Bang ya, saya sudah cukup Anda- ya. Enggak, cukup. Ketika di Ini Islam karena ada nggak Bang, ajaran Allah punya loh, anak? Bang. Maaf, ini lobet. Jujur saya bukan apa-apa. Dari tadi kan saya sudah izin. Ini HP saya lobet, beneran saya lobet HP-nya. Ini nanti Ya. malah jadi ini ya. Ini saya Oke. bersyukur banget bisa masuk sini dikasih waktu. Maksudnya saya senang Baik. dikasih waktu, Baik. kesempatan ngobrol di sini. Tapi Ya, cukup baik. sekian aja ngobrol saya sampai di sini. 30 detik Ibu Saya- sebelum Ibu keluar. Iya. Saya hanya ngomong gini, Bu, gini. Terima kasih Di Islam, ketika Ibu di Islam, Ibu tidak pernah menemukan di Al-Quran Allah punya anak. Ketika Ibu menjadi Kristen, Allah dikatakan punya anak. Sementara original teks kitab Ibu itu tidak pernah mengatakan nama Allah di dalamnya. Tapi kenapa ketika di Indonesia menyebut nama Allah dan Allah disebut punya anak? Kira-kira yang mengiris Islam, yang mengiris Kristen, atau Kristen yang mengiris Islam terkait dengan kitab sucinya masing-masing? Menurut Ibu siapa gitu, Bu? Silakan. Sudah cukup Bang, sudah. Saya nggak mau jawab. Saya nggak mau Kak. Ini sudah termasuk ini ya apa? Iya, benar. gitu ya, Bu ya. Nah, cukup Ibu sebagai Muslim udah paham di situ. Siapa yang mengiris saudaranya sendiri? Ya, Paham ini ya, Bu ya? Abang gini loh, nggak usah mempertanyakan keyakinan. Paham ya? orang. Udah Kalau paham kita ya, Bu? orang Gitu Bukan loh keyakinan Bang, ini, Bu. gitu. Nggak ada, Gitu Bu. loh. Cuma Maksud saya keyakinan nggak ada, Alkitab Bu. orang jangan dipertanyakan dan Abang belok-belokkan dan Duh. Abang Loh, apa ya? Ibu Iya. yang punya kitab yang membelot masuk mengatakan Ini Allah kan punya anak. sudah ya, Original Mbak, cukup. kitab Ibu itu nggak ada kata Allah. Iya, Nggak ada Bang. kata Allah Iya, itu, benar. Ibu. Ibu Iya, yang Bang. harus bercermin. Iya Bang, Abang Gitu loh, Bu. semua omongannya ya Bang. Ya pasti dong. Ibu yang harus ngajak. Iya, makasih. Kitab Ibu yang mengiris dan Ya. menikam saudaranya umat Islam sendiri di negara ini. Ya. Gitu ya, Bu ya? Iya.
Ya, Oke, ya Bang, ya. baik, baik. Terserah Bang ya, makasih ya. Bukan terserah saya, itu fakta Ibu. Ya udah terserah apa kata Abang kan bener. Ya sudah, saya Heeh. cukup sampai sekian aja. Terima kasih ya Mbak ya. Buat Makasih waktu. Mama Ami, makasih. Ya, Kalau Makasih boleh saran Mama nanti Ami. sampaikan ke Ya, yang terima kasih Bu. punya Ibu sangat konsisten kualitas dengan yang punya pernyataan Ibu kompetensi untuk sekalipun menghilangkan harta kata karun Allah di yang kitab Ibu disodorkan. itu ya. Tetapi Ya, Ibu Itu loh Bu. sangat luar biasa bagi saya ya. Konsisten, tidak mau ya, itu kan berdiskusi, menurut Pak tidak Jordan. mau mendebat, tidak mau menjelekkan yang satu dan yang lain, memenangkan yang satu maupun yang lain. Terima kasih Bu. Bagus. Ya, bagaimana ini Pak? Karena beliau ini kan pindah agama Pak. Pasti akan agama yang barunya lah yang akan terus naik Pak. Kan begitu ya Oke. Pak Jordan. Mohon maaf saya Buka lagi harus Bang, kita ininya diskusikan Bang, hal ini. komennya Bang. Diskusikan hal ini ya. Yang pertama tadi Hang dia on. ngomong mantan Oke, muslim. lanjut. Apakah Sudah. betul dia mantan muslim? Kalau dia Kristen ya ngomong aja Kristen, mungkin yang lain pun enggak ini Pak. Kan gitu. Seperti halnya Iya, Kosma, memang. Saipudin, sebentar Pak, Saipudin. Kalau ada hal-hal yang memang ngejelekin agama-agama yang lain Pak, boleh, kan ada ranah hukum. Itu yang pertama. Yang keduanya Pak Jordan, kita harus berpikir yang diomongin tadi Bang Juma itu, bahwa kami muslim menyakiti hati ibu itu, memahami itu. Bang Juma menyatakan apakah yang mengiris hati kita ini Kristen atau muslim. Bang Juma itu kata Allah di dalam Bible mereka, beliau bapak-bapak ini termasuk memahami tadi, tidak ada original teksnya, nggak ada Allah. Cuman di situ Allah mempunyai anak. Nah inilah yang tersinggung lah Pak, kami sebenarnya sebagai muslim. Tapi apa boleh buat? Kami ini muslimnya ya taat terhadap hukum Pak. Kalau ada yang taat nggak terhadap hukum, ya berhadapan dengan hukum negara Pak. Begitu ya. Lanjut Bang Juma. Iya, jadi sebenarnya umat Islam itu begitu sabar gitu ya. Dalam pemahaman kita sebagai umat Islam. Tapi hal itu kemudian kita tidak jadikan sebagai satu batu sandungan untuk kemudian berhenti lalu kemudian lebih mengedepankan permusuhan, tidak. Ya, jadi kita tetap memberikan ruang kepada teman-teman Kristen untuk menyadari bahwasanya ketika mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta itu adalah sebuah kebohongan. Nah, di Islam, makanya saya katakan Al-Quran itu adalah kitab Arab, kitab yang asli, real dan absolut. Dia bukan kitab Spanyol, separuh nyolong. Itulah Islam. Nah, sehingga kami percaya diri dengan kitab kami. Nah, kalau berbicara ranah siapa yang disakiti dan yang menyakiti, ini bahaya. Islam dikatakan datang belakangan, tapi percaya diri terhadap penyebutan Tuhannya, Allah, 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 Allah. Meskipun dihujat, Allah itu adalah dewa, bulan, Allah itu. Tapi umat Islam itu tidak kemudian mengambil topeng menggunakan, oh Tuhannya Abraham itu Yotepafe, Tuhannya Abraham itu Hasem, ganti Allah menjadi Hasem atau apapun itu. Tidak. Kenapa? Kebenaran kitab Arab itu asli, real dan absolut itu harus dipertahankan. Nah, sementara di kitab saudara kita teman Kristen yang tadinya katanya Yotepape, ada yang katakan Yahweh, ada yang katakan Hasem, ada katanya Adonai, ada katanya Kurios, ada Theos, Theon. Tapi begitu masuk ke Indonesia, mereka meninggalkan cangkang, masuk ke cangkang yang lain. Nah, sehingga apa yang terjadi? Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat nyata dikatakan tidak memiliki anak. Seketika ketika kita baca kitabnya saudara, anak Allah, anak Allah, anak Allah, dan seterusnya. Nah, ini perlu kesadaran tinggi untuk memahami itu. Kenapa? Karena biasanya orang menyakiti orang itu tidak sadar kalau sedang menyakiti orang. Tapi giliran kita yang disakiti, sedikit aja orang bersiul, kita tersinggung, kita teriak. Tapi kalau kita nyakitin orang, kita nggak pernah sadar gitu. Inilah yang terjadi sebenarnya di Indonesia yang kita cintai ini. Coba kita bayangkan teman-teman, apa yang terjadi ketika terjemahan Al-Quran Allah kita ganti menjadi Yahweh. Allah terjemahannya kita ganti menjadi Adonai. Atau Allah kita ganti menjadi Yehova. Apakah umat
teman-teman kita Kristen Indonesia akan diam duduk kalem? Tentu tidak. Saya yakin sekali itu. Nah, inilah yang terjadi di Indonesia. Kita udah beratus tahun bersabar gitu. Tuhan kita diambil, dimasukkan ke dalam kitabnya teman Kristen. Padahal harusnya teman Kristen itu sadar Tuhannya mereka itu adalah Yahweh. Maka jadikanlah pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Yahweh, dan firman itu adalah Yahweh. Sederhana, valid, sesuai dengan sumbernya, kan gitu. Dan tidak akan mungkin terjadi debat seperti sekarang. Layaknya Hindu dan Islam, Hindu dan Buddha, tidak ada debat. Kenapa? Hindu Buddha percaya diri terhadap kitabnya sendiri, tidak pernah menggantikan Sang Hyang Widi menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Tapi kalau giliran Kristen, nah ini dia. Tapi bukan berarti saya menyerang, tapi hanya untuk disadari. Karena kenapa? Untuk memahami ini butuh kesadaran tinggi. Tidak semua orang bisa nangkap gitu. Saya kira begitu, teman-teman sekalian. Benar. Silakan yang lain. Mantap. Yang kayak seperti itu tadi juga, mohon maaf Pak Jordan nih, yang Bang Zuma sampaikan terkait soal nama juga. Ya bisa juga orang Yahudi tersinggung juga kalau dipakai-pakai Yahweh-nya sama Hashem-nya. Karena menurut mereka itu Tuhan, Hashem itu Tuhan mereka, bukan Tuhan orang lain, agama lain. Karena kita ini dianggap sama orang-orang itu kan, goyim semua kita. Jadi pasti orang Yahudi juga nggak terima juga kalau dipakai Hashem sama Yahweh-nya. Nah pertanyaan saya, teman-teman Kristen bisa nggak konsisten dengan apa yang ada di perjanjian baru? Perjanjian barunya. Seperti apa yang Paulus ajarkan kan. Poinnya situ mungkin usul buat Pak Jordan sih. Siapa tahu bisa usulan ini masuk ke LI juga. Oke, terima kasih. Kalau saya boleh menanggapi ya, karena ini merupakan tadi Pak Barewok memberikan sebuah pertanyaan atau mungkin buat saya kesempatan lah bagi saya. Mungkin satu sisi ya, kita tahu bahwa perkembangan bahasa yang begitu amat dinamika ini memiliki power yang sangat luar biasa ya. Sehingga kita pun tidak usah heran kalaupun misalnya ada kata-kata bahasa Inggris yang bisa dijadikan sebagai bahasa Indonesia. Begitu juga dengan bahasa daerah ya. Namun saya tidak melihat hal itu karena saya katakan itu hal yang biasa ya, tentang perkembangan bahasa suatu daerah, negara dan lain-lain sebagainya. Sehingga faktanya bahasa Inggris diakui sebagai bahasa internasional, termasuk juga di situ bahasa Indonesia dan juga bahasa Arab itu sendiri. Ya, karena negara kita sudah ada berapa negara yang memakai itu? Malaysia, Brunei, Indonesia, Timor Leste, sebagian Papua, ya menggunakan bahasa Indonesia itu, sehingga sudah diakui sebagai bahasa internasional. Namun kalau kita melihat sebenarnya sejarah sih, kalau kita melihat penggunaan kata Yahweh adalah merupakan satu bukti menyatakan bahwa dialah yang memperkenalkan diri, sehingga kata Yahweh ini tidak ada bangsa yang memakai kata nama itu. Nah mungkin dari segi sejarah Pak, mohon maaf nih, di zaman sebelum Muhammad ada dan menyatakan tentang ajaran dari Aula Bapa itu, di situ katanya sih, benar atau tidak, bahwa aula itu sudah dipakai oleh orang di zaman itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, ya, misalnya apakah di dalam, ini dari segi doktrin, sebenarnya saya nggak mau masuk ke situ, tapi nggak apa. Apakah misalnya penyataan Aula Bapa itu kepada di dalam Al-Quran menyatakan namaku Aula di sini. Ya itu. Baru yang ketiga nih. Tentang penulisan. Kenapa sih kalau kami tulisannya bahasa Indonesia kan A-L-L-A-H. Sehingga kami membaca Allah. Ya. Nah kalau kata A-L-L ini dibaca bahasa
Arab sehingga dia mengandung arti kata Allah. Nah, itu tulisan dan bacaan lafal itu sudah berbeda. Ya. Kenapa nggak ditulis misalnya Allah, itu ditulis saya nggak tahu ya, bukanlah seperti ALL, sehingga ada kesamaan antara A, bukan A, O, atau U di sana. Mohon maaf Oke, ya, gini, saya juga Pak Jordan. Saya itu. potong dulu sedikit ya Pak Jordan. Kalau ngomong Pak Jordan ngomong itu, kita bahas soal tentang tekstual itu Pak. Boleh, tidak apa-apa. Linguistik ataupun apa, kita bahas nanti. Kita buka-bukaan data. Sejak kapan kata Allah ini ada? Hanya sejak ada LAI Pak. Ya, mohon maaf ini. Coba kita buktikan sejarah. Gini, maksudnya gini. Begini Pak, di makanya saya Bible, bentar Pak, di dalam Bible orang-orang Arab, kata Allah itu nama sesembahan atau nama Tuhan Pak. Nanti kalau saya buka kamus bahasa Arab, Bapak baru tersengang. Di sini saya nanya ke Bapak Pak Jordan, kata Allah di sini nama proper name atau generic name Pak? Jangan menuju itu, kita lihat dari segi sejarah aja. Bapak ngomong linguistik loh Pak, dari tadi Pak. Kami diem, saya diem tadi. Cuman supaya nggak salah, karena orang di sini banyak Pak. Bapak ngomong linguistik loh Pak, kata Allah. A-L-L-H-H. Ya, kalau ya. di bahasa Hebrunya alef lamet he Pak. Nah sekarang tolong Pak tunjukin satu orang Yahudi dengan orang Islam pernah berdebat tentang ketuhanan Pak. Coba tunjukkan satu aja Pak. Saya nggak usah ke Kristen. Orang Yahudi dengan apa orang maksudnya? Islam Saya kurang paham. satu aja tentang ketuhanan. Supaya Bapak jelas. Tidak ada masalah tentang ketuhanan. Iya, Karena maksudnya apa, Pak? ya, itu Pak Jordan. Beda linguistiknya Pak. Berbeda linguistik ya. Serumpun. Penyebutannya Pak. Ya gitu aja Pak. Jadi jangan, mohon maaf Pak Jordan, saya saya sekat ini supaya nggak lari ke situ. Kalau saya nanya kata Allah dari LI ini dari mana asalnya? Karena Yunani nggak pernah kata Allah, Hebrew pun nggak kata Allah Pak. Makanya kalau saya nanya seorang Kristen, nama Tuhan kamu siapa? Nama Tuhan loh Pak. Pasti akan belit Yesus, Yahweh, Yotehave, Yosua, dan sebagainya. Pasti akan banyak. Tapi kalau orang Islam nanya nama Tuhanmu orang Islam siapa? Seluruh dunia akan bilang Allah. A-L-L-A-H kalau bahasa huruf ini. Kalau Hebrunya Alef, Lamet, He Pak. Itu aja. Jadi jangan ke situ Pak. Udah lanjut yang lain monggo. Iya, jadi saya tambahkan sedikit Bapak. Jadi kalau misalnya Bang Jordan mengatakan orang Kristen Arab itu dulu udah pernah menyebut nama Allah sebelum Islam. Sebenarnya penyebutan Allah untuk merujuk kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi itu tidak salah. Yang keliru kemudian ketika dikatakan Allah itu punya anak. Kelirunya di situ. Nah, penyebutan nama Allah oleh orang-orang Kristen di Arab ya pada umumnya itu mereka terjemahkan dari kata apa sehingga ada kata Allah yang mereka sebutkan. Itu yang perlu kemudian untuk dipahami. Kenapa? Karena di dalam kitabnya orang Yahudi, Keluaran 20 nomor 7, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Lotisa et sem yotevafe ale aloheka. Jadi namanya itu nggak bisa disembarangkan untuk disebutkan. Kristen Arab menyebut nama Allah berarti sudah mengakui bahwa nama Allah itu, nama Tuhan itu benar adalah Allah. Nah kalau dikatakan nama Tuhan yang benar itu adalah Allah, kemudian digunakan dalam menerjemahkan kitabnya teman-teman Kristen dalam bahasa Indonesia, maka kembali kepada kitab Keluaran tadi, bahwa Tuhan bilangan di dalam kitab bilangan, Tuhan itu bukan manusia, bukan anak manusia.
Sehingga tidak pantas kemudian nama Allah itu dinobatkan sebagai esensi yang memiliki anak. Lain cerita kalau dikatakan anak-anak Theos atau anak-anak Tuhan atau anak-anak Theon atau anak Adonai. Tapi kalau dikatakan anak Allah, nah disitulah kemudian hal yang sangat-sangat mengiris hati kami sebagai seorang Muslim. Padahal dasar pijakan teman Kristen itu kan perjanjian lama. Perjanjian lama itu kan bahasa Ibrani. Ada perintah, ada larangan. Loh, jangan. Tisa et sem yotevafe Adonai hasem Eloheka lasai, di situ jelas ya, lasai ki lo yenakhe yotevafe atau Adonai atau hasem et aser isa et samo lasa. Jadi ada perintah Pak, penekanan, jangan kau sebut dengan sembarangan. Kalau menyebutnya dengan sembarangan, maka kamu dicap bersalah. Bersalah tempatnya di neraka. Benar apa yang dikatakan oleh Bang Ian. Kenapa orang Yahudi dan orang Islam, tokoh-tokohnya atau orang yang awam, minim ilmu di antara mereka, tidak pernah berdialog memperselisihkan siapa Tuhan yang benar, apakah Hasem atau Allah? Kenapa mereka nggak pernah duduk gitu loh? Duduk, membuat kegiatan, membahas tentang dialog akademik, membahas tentang Tuhan pencipta alam semesta itu siapa sih? Hasem atau Allah? Kenapa mereka tidak melakukan itu? Karena dua golongan ini sama-sama mengakui mereka menyembah esensi Tuhan yang sama. Penyebutan yang berbeda. Laksana di Inggris pisang disebut banana, di Indonesia disebut pisang, tapi wujud yang dimaksud itu adalah sama-sama punti, sama-sama pisang gitu loh. Kira begitu sederhananya. Bukan berarti kami ini kemudian harus memaksa teman-teman Kristen menghapus kata Allah dalam Bible. Enggak. Tetapi kata Allah harus didudukkan pada perkara yang sebenarnya. Silakan menggunakan kata Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Itu udah benar. Satu-satunya Tuhan yang benar adalah Allah. Itu udah benar. Tapi kalau dikatakan anak-anak Allah, Allah punya anak dan seterusnya, di situ yang keliru gitu. Sekira begitu Bang Jordan. Terima kasih. Silakan yang lain. Pak, kira-kira menurut Bang Jordan kalau LAI rubah jadi kembali menjadi original teksnya Theos, Bang Jordan keberatan nggak? Saya sih nggak masalah, karena itu kan cuma menyesuaikan dengan bahasa yang sudah dinyatakan oleh Tuhan sendiri peristiwa Babel. Jadi beragam bahasa itu sudah terwujud terapa di sana. Ya, yang paling tidak boleh sembarang disebut itu yang disebut YHWH, maka dipakailah kata Adonai atau Hasem. Nah, ternyata kata ini bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing. Yang YHWH ini nggak boleh sembarang. Begitu. Nah, ini barangkali ya yang perlu kita lihat di sini. Kata Allah ya Pak ya. Bukan ya penyesuaian karena sesuai dengan perkembangan bahasa. Karena Oke, sebentar Pak. Penyesuaian kata Allah ini di Bible dari mana Pak? Saya tanya ke Bapak deh. Ya saya kan tidak tahu kenapa mereka memakai kata itu. Tetapi karena bahasa pada waktu Coba Bapak buka Gimana? di KBBI Pak. Coba buka di KBBI Pak. KBBI kan ini apa kata Allah? Itu nama Pak. Nama sesembahan Pak. Nama, makanya saya nanya. Yang menurut Bapak dikata Allah dalam Bible Bapak ini generik kalau atau itu masalah proper name Pak. Misalkan contoh gini Pak, Allah Yesus, Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, begitu kan Pak? Betul kan Pak? Kalau Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, monggo Pak. Itu monggo silakan Pak, nggak ada yang protes. Kalau pakai kata Allah, ini nama, tapi nama lagi. Nama Yesus, nama, kan begitu Pak. Allah di sini nama Pak. Orang Islam mengatakan nama, proper name Pak, bukan generic name. Itu yang pertama, yang awal. Masakan ada Allah-Allah yang lain. Jangan sembah Allah-Allah yang lain. Bagus nggak itu Pak? Nah sekarang LAI yang sekarang katanya mau ganti jadi ilah-ilah. Kenapa nggak jadi ilah aja yang lainnya? Ilahi anak ilah
Bapa, Ilah, Roh Kudus gitu, Pak. Lebih indah kan, Pak? Dan kami tidak menyerahkan hal itu. Kita makanya untuk hal-hal itu kita sedang linguistik, Pak. Karena apa? Yahweh nggak dipakai, Bapak pakai kata Allah. Tidak boleh, Pak. Dua-duanya nggak boleh, Pak. Kalau menyempatkan pada satu hal itu. Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Jelas ya, Pak? Monggo, Mang Brewok. Kalau ilaha deh, Tuhan nggak masalah. Tapi ini Allah loh. Tapi memang itu ya, Pak Jordan mungkin tahu Gini Pak, ada kesalahan apa namanya posisi. Kalau saya paham, Pak Jordan pasti paham kok. gini Pak, coba ya saya misalnya kita ambil contoh orang Kristen yang ada di Arab sana. Mereka memakai kata, misalnya ada kan sekarang ada orang Kristen di Arab sana, ya kan? Nah, apakah mereka memakai kata Allah itu atau bukan? Itu aja barangkali ya. Kita ambil patokan dari sana. Oke. Memakai kata Allah, iya Pak. Iya. Saya nggak nyalahin itu, kan saya tadi bilang Pak. Tapi mereka itu proper name Pak, nama. Jelas kan di kamus apa Bang? Lupa saya nih. Al-Muqaddas ya. Itu nama Pak. Iya, nama sesembahan Pak, nama Pak. Bukan jabatan Pak. Makanya sekarang saya nanya, kalau Allah anak ini siapa Pak? Allah Bapa ini gini, siapa? Pak, Allah Roh Kudus ini. Contoh gini, Allah ini apa? Makanya saya nanya. Mohon maaf, saya nanya ke Bapak nih. Bapak jawab jujur. Allah ini di dalam Bible Bapak apa? Sesembahan kan? Apa bukan proper generik ya? Jabatan gini, atau nama Pak? maksudnya Jabatan begini. atau nama? Jabatan. Nah gini Pak. Nah salah Pak. Makanya itulah penempatan itulah Pak. Linguistik itu yang salah Pak. Tidak profesi. Iya tapi gini Pak. Jadi ketika misalnya itu yang saya katakan tadi, apakah ketika misalnya Allah Bapa itu menyatakan diri kepada Muhammad, kemudian kata itu muncul saat itu, ya wajar. Bapak boleh mengatakan itu. Tapi kan ternyata orang Kristen Bapak sudah kan saya memakai. tadi udah aduh bentar Pak. Jangan ke situ dulu Pak. Kita linguistik Pak. Ini bukan keimanan Pak. Bible di Arab sana, Bible Pak, Bible di dalam sana, itu kata Allah itu proper name Pak, nama, bukan jabatan Pak. Itu dulu Pak. Dia harus mengerti sama Bapak. Yang Kristen Arab memakai di sana. Betul. Jadi di Arab Saudi, Kristen Arab itu memadankan Allah itu dengan Yahweh, bukan dengan ini. Ilaha itu, Eloi itu ilaha. Mohon maaf, Pak, saya kalau yang itu sih belum sampai ke situ. Tapi kalau misalnya bagi saya, ya oke, terima kasih. Makanya Oke, mohon maaf sebentar, Bang Yan dan semuanya di sini ada yang ingin disampaikan dari Bang Al-Ayubi. Silakan Bang Al-Ayubi. Baik, terima kasih Ukti Yosel. Mohon maaf ini begini Pak Jordan. Kalau dari saudara kami Bang Yan tadi menyampaikan secara linguistik dan Pak Jordan menyatakan bahwa Kristen Arab itu sudah menggunakan kata Allah sebelum Islam. Mohon sekali lagi Pak Jordan lihat sejarah bahwasannya Bible dalam bahasa Arab itu ada tahun 1867. Itu setelah Al-Quran selesai dikodifikasi. Itu tolong dilihat sejarah. Itu jelas. Jadi dari sejarah saja penggunaan kata Allah itu dari untuk Bible yang berbahasa Arab itu 1867 loh. Itu setelah Al-Quran dikodifikasi. Satu. Yang kedua, Allah untuk seperti yang disampaikan oleh Bang Yan tadi, Allah, arti Allah atau Tuhan itu orang Arab, Kristen Arab dengan Kristen Indonesia beda. Kalau Kristen Arab, Allah itu merupakan proper name. Tentu Anda paham apa dengan proper name. Tapi orang Indonesia mengatakan generic name. Nah, ini salah besar. Ini salah besar. Bang Yan yang paham akan linguistik itu. Jadi kalau saya melihatnya tolong Bapak baca sejarah dulu.
Jadi saya tegaskan bukan Kristen Arab yang menggunakan kata Allah dalam Bible mereka, karena Bible mereka itu ada Al-Muqaddas itu ada setelah pengkodean kodifikasi dari Al-Quran itu saja. Terima kasih. Pak, ini boleh ya? Ini kan tukar menukar aja ya. Itu katanya sebelum Muhammad kan muncul. Itu kata Allah juga sudah dipakai oleh orang-orang apa? Quraisy ya, agama pagan pada waktu itu. Betul atau salah itu? Ya, semua Quraisy pagan, Pak. Jadi mereka itu juga ada yang turunan dari agama Nabi Ismail. Nah, berarti kalau misalnya mereka memakai Iya, kata Pak. Oke, Allah Pak, di gini, situ, Pak. mereka sebenarnya Saya tunggu jawab ya, Pak, ya. tunggu Pak, Apakah- tunggu, belum selesai saya kok. Ya, Tunggu, saya belum selesai kok. Berarti orang-orang Quraisy yang penyembah pagan sebenarnya mereka bukan menyembah pagan, tapi menyembah Allah yang kalau dilihat tadi perkataan Pak Barewok bahwa itu dari Ismail, berarti mereka bukan menyembah patung. Gimana Pak itu? Bapak pernah buka sejarahnya nggak hal itu? Iya. Monggo. Enggak, tadi perkataan Pak Barewok. Iya. Pernah buka Pak Barewok sejarahnya kata nggak itu? Iya, makanya gini, Pak. Mereka betul mengenal Allah itu, Pak. Nama, Pak. Tapi mereka menyandingkan kata Allah itu dengan dewa-dewa mereka, Pak. Dengan pagan-pagan mereka, Pak. Salah satu contoh, ceritanya beginilah, Pak. Ada orang monoteisme. Dia menyembah hanya satu Tuhan. Waktu dia berangkat ke satu daerah, dia melihat sesembahan itu, dibawalah patung itu, Pak. Karena banyak duit, dibawalah patung itu ke Bani Quraisy. Di situ sembahnya. Ya, Pak. Oh, saya menyembah Allah, Pak. Tapi melalui patung-patung ini. Ngerti kan Bapak maksud saya? Tapi tujuannya satu, esensinya, Pak. Tuhan pencipta alam, Pak. Tapi melalui. Nah, ini pun sama, Pak. Yang dilakukan oleh teman-teman kita saat ini. Allah ini pencipta alam semesta. Yaitu Bapa. Sekarang tanya, Allah ini siapa? Allah sama ada yang sama dengan Yesus. Allah itu berbeda. Dan sebagainya, Pak. Kalau itu betul. Proper name, Pak. Ini yang harus dibawahi. Proper name dan generic name. Jabatan dan nama, Pak. Itu aja. Mau apapun, nama dan generik. Nama dan jabatan, Pak. Kalau Tuhan itu jabatan, Pak. Generik. Kalau bahasa ininya ilah, Pak. Sesembahan atau Tuhan, Pak. Kalau bahasa Arabnya, Pak. Makanya kalau KBBI buka, lihat. Coba Bapak buka KBBI. Apa itu kata Allah? Allah, nama sesembahan. Tuh. Bacalah di situ, Pak. Nama ya, bukan generic name. Tapi nggak bisa diterapkan di dalam Allah, Allah Anak, Allah Bapa, Allah ya Roh Kudus. Itu yang kami keberatan, Pak. Jelas, Pak? Saya sudah membuktikan loh, Pak. Dari tadi saya buka alat buktinya, Pak. Nanti kalau misalkan Bapak mau linguistik, monggo nanti kita buka-bukaan. Enggak, saya cuma melihat dari segi sejarah. Saya melihat dari segi sejarah. Sejarah tata bahasa kan sepertinya itu. Iya, walaupun sejarah tahun nama, Pak. Yang dibilangin Sofiatul itu, Pak, muncul tahun 1600-an, Pak. Ya, saya tambahkan sedikit. Silakan Bang Juma, aku standby dulu Bang Juma. Ya, ini sebagai pelajaran buat kita umat Islam dan juga teman Kristen. Kebetulan di sini ada Pak Jordan. Jadi kalau saya menyikapi ini pendalaman materi dari saya sendiri terhadap Bible, baik itu dari original teksnya maupun di terjemahannya, gini loh Pak. Bahwasanya Yotevave itu bukan nama pribadi. Yotevave itu adalah gelar. Jadi ada beberapa aspek yang harus kita ketahui di sini. Yang pertama ada yang disebut Tuhan. Yang kedua ada yang disebut makhluk.
makhluk ini terbagi. Ada yang dikatakan tumbuhan, ada yang dikatakan manusia, ada dikatakan malaikat, ada dikatakan iblis, ada yang dikatakan binatang. Nah, di antara semua sebutan ini ada yang tertinggi, namanya Tuhan. Tuhan menyatakan diri, kata Tuhan ini menyatakan diri kepada ciptaan, akulah Tuhan. Berarti Yotevave itu adalah Tuhan dalam membedakan antara dirinya dengan ciptaan. Aku pencipta, namaku Tuhan. Yang namanya ciptaan namanya makhluk, tumbuhan, binatang. Tapi tentang nama pribadi Tuhan itu belum dinyatakan betul kepada utusan-utusannya. Apa pembuktiannya? Coba kita lihat di dalam Keluaran 6 nomor 3. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Tuhan yang maha kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum mengatakan diri. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai sembahan yang berkuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Di dalam bahasa aslinya dikatakan di Keluaran 6 nomor 3 itu, Erah, aku muncul, aku menyatakan diri, aku menampakkan diri. El Abraham, El Yisak, wa El Yakub, ba El Sadai Usami lo naudati lahim. Nah, yang perlu dipertanyakan di sini, Usami Yot-He-Vav-He Adonai, saya belum menyatakan diriku sebagai Yot-He-Vav-He, tetapi dia mengatakan seperti itu. Lalu dari mana Bang Suma mengatakan bahwa Yot-He-Vav-He itu adalah gelar? Coba kita lihat di dalam Kejadian 4, Pak. Kalau di dalam Abraham, Ishak dan Yakub, Allah tidak menyatakan diri sebagai Yot-He-Vav-He, tapi kenapa kepada Set, ya, itu jelas anak laki-laki bagi Set yang dinamai Enos, Yot-He-Vav-He sudah menyatakan dirinya dengan kata itu, Yot-He-Vav-He itu. Kita lihat dalam Kejadian 4 nomor 26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamai Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Yot-He-Vav-He. Jadi sebelum Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan sudah dipanggil dengan sebutan Tuhan. Tuhan sudah dipanggil dengan sebutan Yot-He-Vav-He. Jadi kalau dikatakan bahwasanya Tuhan belum menyatakan diri kepada Abraham dengan sebutan Yot-He-Vav-He, itu bukan terhadap nama pribadinya, tetapi gelarnya dia sebagai Tuhan. Karena kenapa? Pada zaman Enos, orang-orang sudah memanggil nama Tuhan itu dengan sebutan Yot-He-Vav-He. Gugur konsep yang dianut oleh teman-teman Kristen. Kita buktikan secara data. Uleset gam hu yulat. Jadi melahirkan seorang anak. Si Set ini melahirkan seorang anak. Seorang anak, Ben, atau dalam Islam Ibnu, ya, atau bin. Wa yikra et samo en was as huhal likra bashem Yot-He-Vav-He. Jelas di situ. Jadi masa Anos, orang-orang sudah memanggil masa Enos, maksud saya, orang sudah menyebut nama Yot-He-Vav-He itu. Orang sudah mengenal gelar Tuhan itu. Nah, lalu bagaimana Bang Suma bisa mengetahui bahwasanya Tuhan itu tadinya tidak disebut nama pribadinya, tapi Yot-He-Vav-He aja, yaitu Tuhan. Menurut perspektif Bang Suma. Kita lihat di dalam Ulangan 12 nomor 5, Bapak. Tetapi tempat yang akan dipilih oleh Yot-He-Vav-He, sembahanmu, Elohe, dari segala suku sebagai kediamannya, untuk menegakkan namanya, di sanalah tempat itulah harus kamu cari, dan kesanalah kamu harus pergi. Jadi ada tempat di mana Tuhan akan memperkenalkan namanya, dan tempat itu di sana namanya ditegakkan. Nama Tuhan akan ditegakkan di sana. Nah, di situ dikatakan di dalam Ulangan 12 nomor 5 gini. Ki untukku, ya, atau ki untuk siapapun di sana, im elhamakon, Tuhan akan mencari wadah atau mencari tempat. Aser yiber, ya, di situ dikatakan bahwasanya Aser ini merujuk kepada
kata tunjuk di mana kemudian Tuhan akan memilih Yod-Heh-Vav-Veh akan memilih Elohekem, Tuhanmu Yod-Heh-Vav-Veh akan memilih Mikal dari semua sip rekem, sip tekem, situ huruf taf ya jelas, sip tekem, suku-suku Anda langsung untuk membangun et semua samla signo tidrasu ubata sama. Jadi sangat jelas di sini. Tuhan akan memilih tempat di mana tempat itu namanya akan ditegakkan di sana. Jadi bukan bukan sebutan Tuhan, tetapi sebutan dari nama pribadi Tuhan akan ditegakkan di sana. Nah, di mana itu terjadi? Itu perintahnya. Tempat itulah di mana kamu harus cari. Masya Allah, ketika tempat itu ditunjukkan tempat yang kudus, di sanalah kemudian nama Yod-Heh-Vav-Veh, nama Tuhan itu digaungkan segaung-gaungnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innani anallah, la ilaha illa ana. Ada tempat di mana nama Yod-Heh-Vav-Veh dalam nama aslinya dia, nama pribadinya dia akan digaungkan. Tempat itu harus dicari. Di sanalah kemudian nama Tuhan itu akan diperkenalkan, yaitu Allah. Jadi kalau teman Kristen menyebut nama Allah dengan kondisi yang sesungguhnya, enggak apa-apa. Orang Hindu menyebut Allah enggak masalah. Orang Buddha menyebut Allah enggak masalah, karena itu adalah nama Tuhan yang sesungguhnya yang harus diagungkan, yang harus ditegakkan. Tetapi ketika Allah disebut punya anak, itu yang enggak boleh. Itu melanggar kaidah, itu melanggar akidah dan kaidah. Nah, ini sebagai data dari saya. Ketika dikatakan aku telah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi tentang namaku aku belum menyatakan kepada mereka. Ternyata Tuhan sendiri sudah menyatakan dirinya Tuhan dengan sebutan Yod-Heh-Vav-Veh pada Enos, anak Set. Keliru besar ketika pemahaman nama pribadi Tuhan itu adalah Yod-Heh-Vav-Veh. Demikian sementara, silakan. Oke, terima kasih nih. Ini saya mau katakan ya tentang peristiwa Kejadian 4 dan ayat 26. Oh ya, maaf Ini Bang Zuman, di ditulis. sini ada, maaf Bang Jodan, di sini ada haleluya. Ini naikkan atau tidak, Bang Zuma? Bang Al-Yubi? Ukti Josel, Di- minta tolong, kemarin kita sudah debat di sana, ada Ustadz Sugi, udah Ustadz Handi. Kalau haleluya itu suka bikin onar di room kita. Dia tidak mau dialog dengan bagus, dengan santun, tapi dia bisanya menyerang. Tapi semua saya serahkan kepada Ukti Josel, monggo. Oke, bagaimana? Bang Zuma, saya ngikut semuanya, silakan. Nggak usah. Kita hargai Komal ini dulu. Kalau Oke, Saudara Haleluya itu kan lucu-lucuan. Nanti aja itu. Oke, siap. Besok atau Oke, lusa siap. atau nanti di Gan Eden kita debat sama dia. Oke. Oke, siap, silakan. Bukan takut. Oke ya, saya lanjut. Gimana? Oke, Nih, saya silakan mau dilanjut. menjelaskan tentang kejadian. Ya, Kejadian 4 ayat 26 ini menyatakan bahwa nama pertama ya, maka orang mulai berseru dengan nama Yahweh. Itu sebenarnya kata Yahweh ini belum apa di zaman itu, karena kita tahu bahwa yang menulis kitab Kejadian, Keluaran, Umamat, Bilangan, Ulangan, ini 5 kitab ini adalah Musa. Jadi ini peristiwa ini sudah terjadi ya di zamannya siapa ya ini, Habel, Enos. Ya, Musa menulis ini kan tahun 1400 sebelum Masehi. Peristiwa ini terjadi kurang lebih 3000 tahun yang lalu. Jadi pada waktu itu tidak tahu persis bagaimana nama itu. Belum ada sebenarnya di situ kan. Karena peristiwa Enos ini tidak ada yang menulis. Ya, tidak ada yang menulis bahwa nama itu begitu jelas tentang bahwa itu adalah Yahweh. Namun ketika terjadi pertemuan antara Musa dengan Tuhan, barulah Tuhan menyatakan nama di situ, sehingga ketika Tuhan bercerita mewahyukan ini kepada Musa, maka kata yang dipakai di situ adalah YHWH situ. Ya, jadi bukan berarti ada ini langsung tertulis bahwa nama itu adalah YHWH.
ya. Tapi ini adalah cerita daripada Musa, di mana Musa sudah diperkenalkan oleh Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub itu bahwa namanya adalah Yahweh, sehingga kalau di Kejadian 4 mengutip tentang Yahweh ini nggak masalah. Ya, tetapi sekali lagi nama ini berasal dari pertemuan antara Allah dengan Musa. Ya. Itu adalah Allah menyatakan namanya itu, tetapi pada waktu kejadian ini belum tentu seperti yang dikatakan itu. Mungkin ada kata lain daripada nama Allah itu, kata ganti seperti Adonai dan lain-lain sebagainya. Tetapi Allah menyatakan diri kepada Musa dengan nama yang diperkenalkan oleh Allah kepada Musa. Begitu barangkali ya tentang kata nama itu di dalam alur Kejadian 4 ini ya. Itu saja barangkali ya yang bisa saya kalau misalnya Bang Suma mengutip Kejadian 4 ayat 26 itu. Ya silakan ini. Tapi gini, tadi kita merujuk kepada kata Allah, kenapa kita merujuk ke apa di situ? Kan kita melihat tentang kata sejarah itu. Nah, baru Ya, yang maksudnya yang kedua. Ya, silakan Bang. Yang kedua ini. Tadi Bang Suma mengatakan kenapa persoalan tentang kata Allah bisa dipakai oleh Hindu dan lain. Oke. Tadi kan sudah diokekan. Nah, sekarang kenapa Allah itu kok bisa beranak? Ya, itu yang tidak boleh kan tadi, ya. Nah, sekarang saya sudah katakan berapa kali ya, kita sudah berapa kali diskusi bahwa ketika Allah mengatakan ada Bapa, ada Allah Anak, kemudian adakah Allah Ibu? Siapakah suami istri daripada ibu sendiri? Dari Bapa itu sendiri? Siapakah istri dari Bapa itu? Apakah dia memiliki istri? Kan tidak ada. Jadi kata nama Bapa dan Anak ini adalah menyatakan yang pertama, tugas masing-masing. Bapa sebagai perencana, Anak sebagai pelaksana. Dan yang kedua di sana ada hubungan kekuasaan di sana. Kedaulatan Bapa telah diberikan kepada Anak. Bukan mengandung berarti Allah Bapa kawin dengan istrinya kemudian lahirlah anak Allah. Bukan seperti itu. Ya, sudah berkali-kali kita bahas itu, saya katakan itu. Jadi jangan dianggap bahwa ketika Allah Bapa memakai nama juga nama Allah Anak, itu bukan menyatakan tentang keturunan, tetapi dari segi dua fungsi ini ya. Yang pertama adalah hubungan, tadi baru kekuasaan. Ya, di sana. Dan dari segi fungsi. Itu ya, silakan. Iya. Jadi yang pertama, Bang Jordan, Musa menuliskan bahwa dari zaman Enos, mereka orang-orang ini itu memanggil Tuhan dengan sebutan yang sama, Yotevave. Dan itu dituliskan di original teksnya, di manuskripnya itu jelas seperti itu. Kalau kemudian saudara menafsirkan, ya itu kan Tuhan sudah datang menyatakan itu. Tapi setidaknya berlaku seperti apa yang tertera di dalam kitab yang saya katakan tadi. Bagaimana di kitab Kejadian dituliskan bahwasanya di Keluaran dikatakan bahwasanya Allah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tapi tentang namanya Yotevave Allah tidak katakan. Tapi ternyata zaman Enos pun Yotevave itu adalah sudah menjadi kata panggilan yang disandangkan kepada Tuhan. Jadi ada kondisi di mana Tuhan ini adalah Tuhan, makhluk adalah makhluk. Inilah yang membeda. Dari mana kemudian manusia mendapatkan perkataan tentang Tuhan? Di mana siapapun kita ketika berbicara mengenai Tuhan, Khalik, maka yang ada di dalam benak kita adalah pencipta. Nah, pencipta datang menyatakan diri kepada para nabi dengan sebutan pencipta, bukan nama pribadi.
maka disebutkan Yohet Pape, Yothepape, Hasem, Adonai dan seterusnya. Sesuai dengan kitabnya orang Yahudi nih. Karena kita sudah kehilangan arah, apakah betul Nabi Musa alaihissalam yang kita imani menerima pernyataan-pernyataan yang benar-benar absolut kebenarannya sama dengan yang tertulis dalam kitab mereka hari ini? Kan tidak. Nah, lalu kemudian ketika perintahnya sangat jelas, aku akan kesanalah tempat yang harus kamu cari. Di mana tempat itu namaku akan ditegakkan di sana. Kalau nama yang ditegakkan di tempat wilayah yang akan dicari itu masih juga Tuhan, maka saya katakan agama apapun menyebut sembahannya dengan sebutan Tuhan. Berarti ada wilayah di mana ada penamaan Tuhan yang spesialis di sana harus digaungkan dan ditegakkan. Dan itu hanya ada di dalam pengalaman keimanan umat Islam, di mana Tuhan pencipta dan bumi, Rabbus samawati wal ar, menyatakan diri di tanah kudus Mekah Al-Mukarram. Nah, ini kemudian yang ingin saya sampaikan ini sebagai muslim, bukan sebagai doktrin atau dogma, tapi hanya sebagai penjelasan terkait dengan iman kami sebagai seorang muslim. Lalu yang kedua tadi ya, yang kedua itu terkait dengan apa tadi Bang Ian? Yang dijelaskan oleh saudara Jordan. Mungkin Bang Ian bisa tanggapi atau teman-teman yang lain. Silakan. Lupa Bang aku. Lanjut terlalu banyak. Di sini juga ada Bang Vito. Cuma kalau bikin cuma saya masih yang kedua itu ada hubungannya. Saya dulu saya cuma mau bilang saya masih mau nantang Juma head to head, belum terjadi itu di room saya. Oh, masih hidup saudara ini, masih ada. Boleh. Kenapa harus tapi kenapa harus demo kamu, Tito? Ya. Udah bisa live ya roomnya ya? Itu kan aduan anak buah lo. Jadi mau nggak kamu nantang sekarang saya? Anda kan yang nantang saya. Jadi saya tanya apakah ya mau dong. Beberapa hari ini saya cariin kamu. Nah, gitu. Sekarang keluar kamu? Nggak kebalik ya, nggak kebalik. Anda yang hilang beberapa hari gitu ya. Oke. Sekarang gini, mau nggak keluar kamu dari situ biar saya keluar dulu ya. Oke, Bang Vito, kalau mau diskusi. Di Komal siapa? Di mana? Di Komal saya. Memang saya sekarang saya live nih. Memang sudah bisa. Di sini sudah ketemu, kenapa harus ke sana ke sini, kan nggak lucu. Tidak. Itu beda. Jadi saya bilang head to head. Tidak. Jadi di Komal saya. Berani nggak kamu cuma? Ya, apa yang saya harus takutkan samamu? Di sini head to saya head. Takut kan kira-kira bisa. Oke, tidak. Itu beda. Sedangkan di hostnya Kristen aja masih beda perasaan saya. Gimana? Mau berani nggak keluar kita sekarang nih? Saya buka live. Jangan ada kata berani, Bung. Seakan-akan kamu itu menyeramkan. Itu cari makan. Makanya dia mau itu cari makan itu biasa. Gitu. Saya masih tetap konsisten menantang kamu head to head. Sekarang mau keluar nggak kamu? Iya, kenapa tidak? Kenapa jangan kau sebutkan dirimu itu ditakutin? Saya tungguin. I'm waiting for you, man. No, I think if even you want to head to head, you say discuss with Bang Zuma. Stay here. It's just you and Bang Zuma. Why you want to go in your room? I don't know why. Because that is writing here that is stupid mind. That is yours. Don't be using the English language if you don't know the English language. Kalau nggak bisa bahasa Inggris yang fasih, nggak usah bahasa Inggris, Bang. Nggak usah bahasa Inggris. Nanti dimatiin chatnya. Aduh. Nanti dimatiin chatnya kan. Bang Juma gimana biar saya keluar nih? Saya keluar ya. Saya tungguin ya. Kenapa tidak di sini aja, Bang? Bang Tito. Oh, kamu takut kan saya bilang head to head. Keluar kalau kamu berani. Kenapa saya harus takut? Justru yang saya lihat Anda takut. Bukan. Yang kelihatan takut itu Anda kan? Head to head. Berarti bahasa aku aja kamu nggak ngerti bagaimana bahasa Tuhan. Dengarin ya. Saya bilang head to head di Komal. Head to head kan artinya kamu dengan saya aja berdua debat.
Kalau Tidak, head tidak. Kalau to mau head tidak itu mau di darat disaksikan aja orang Bang ya ke Juma. hutan. Beda, Iya, beda, kalau beda head di to head sini itu dengan udah di teman darat saya. aja Berani Bang nggak? Juma. Pokoknya saya keluar nih. Saya live ya. Keluar dia ini kok ngapain dia yang ini? Dia yang keluar sendiri ya, nggak ada yang nyuruhin dia. Ustaz Juma mohon dengan sangat nggak usah dituruti lah itu Ustaz Juma, di sini Nggak usah aja, di dituruti sini aja Bang Ustaz. Zul. Baik Bang, baik, baik.